Selamat datang di Durian Traveler. Kita pengen banget kesini, pengen belajar karena ini luar biasa. 36 pohon itu ada 1000 buah. Usia 4 tahun segini itu sampai 90. Kita cari 90 benar. Ini Ini kemarin cuma sekitar 40 ya, mau 42 atau 50 kemarin teh. 40-an lah, 70 butir. lu nggak ngawur gini, satu pohon sampai 90. Ya dicoba aja gitu kan. Eh. Dicoba tapi Ini kan aman. Buah pertama kan? Iya, bawa pertama. Langsung 90. Ya. Ya berarti persiapan lu untuk menyiapkan pohon ini kan nggak sembarang ya. Soalnya sih udah mulai passing ya. Ya. Ini recovery itu gimana untuk nyiapin? Ya yang tadi gua bilang, yang pertama kan dari 1 sampai 3 tahun itu vegetatif kan gua kompos itu konsumsi hampir 200 kilo Per 6 bulan sekali. 200 kilo per 6 Ya, bulan sekali. berarti kan 400 kilo kan setahun kan. Yes. Jadi usia 2, 3 sama ini kalau kemarin aja kan ini setelah panen yang buahnya banyak bisa 150 kilo ini kan. Yes. Vermikomposnya kan. Nah, Karena kan udah nggak ada jatah lagi buat ngelebarin. Hmm. Seandainya ada jatah lagi buat ngelebarin, gua pasti tabur lagi kompos di sini. Berarti pakai vermikompost bukan kompos. Kalau awal-awal karena belum kenal vermikompos kan gua pakai fermentasi aja kayak kohe kambing, sapi sama ayam disatuin gitu. Satu. Tapi dibuatnya sebelum Untuk bikin pohon vigor ya. Iya, untuk bikin pohon vigor. Vigor besar. Ini per segini ya. Per 6 bulan sekali. 16 kali berarti Iya. nanti berpindah-pindah terus Ya, di sampai luar keluar. tajuk ya. Ada tambahan lain nggak biar cepet vigor? Sejauh ini sih itu ya dijaga aja mikronya ke daun. Gua pakai produk ya, yang kalau produk yang di grow hijau itu. Di grow hijau itu gua nggak kelewat kalau itu. Semprot main Iya, foliar, Iya, main semprot 1 minggu sekali seminggu sekali. sama insek sama fungi. Cek mafungi barengan. Ah, Dijadiin satu ya. Pakai di grow hijau. di hijau. Di grow hijau kadang-kadang kali-kali pakai citosan kan. Ah. Kalau gua kan senangnya ketika kena matahari agak keras gitu kan. Oh keras. Citosan sama ini silika. Nah untuk melihat sebenarnya usia pohon itu tidak sangat pengaruh kapan siapnya, bukan usia pohon tapi kesiapan pohon Postur. sendiri. Postur dulu ya. Ya, postur. Jika diameternya 30, Ah. batangnya minimal 10 cm kan. Patokannya itu kan. 30-40 cm. 30 cm untuk batang utama, untuk cabangnya dia 10 cm. Kalau ini kan udah lebih kan, diameter rata-rata cabang kan udah lebih dari 10 cm kan. Oke. Jadi kesiapan itu bukan di usia tapi lihat dari postur tubuh. Walaupun ini usia 4 tahun tapi siap tuh diameter Ini lebih dari udah 50 kayaknya udah sekarang. 50. Lebih tuh 50 juga, 60-an kayaknya itu. 60, 65 lah. 65. 3 juta. Ini sudah hampir ini 25 ya. Ya, 25. Itu udah siap. Berarti udah perlu disiapkan. Udah siap. Sama ini yang gua bilang dulu kan enggak ada yang itu. Dia kan kalau dolomit kan enggak slow release. Kalau ini kan slow release dia. Nah, kuncinya lagi nih. Ini bukan Bukan dolomit. untuk menetralkan Sejenis pH, lah. sejenis dolomit, tapi ini lebih efektif dan efisien. Ya. Pakai- Karena dekat di sini, samping ya. Gamping untuk Ini ada tambangnya kan. Jadi slow release dia. slow release pelan-pelan. Jadi sebenarnya pertanyaan kenapa durian itu dia tuh suka yang Slow. fast release apa slow? Slow. Kan itu tanaman tahunan. Oh. Kalau slow. pas liris, terakhir gua ngobrol sama si Amar kan, pas liris itu ya buat sayur. Oh, Atau karena karena ketika musim kemarau lah. oke. Nah, taruhlah produk yang salah satu produk yang dari luar negeri itu kan boro-boro kena air, kena tanah aja dia kan udah Langsung pure. benar-benar lembek, udah nggak Lembek. ada gitu. Oh, jadi pas kena hujan langsung Iya, terbawa. bayangkan ke bleachingnya berapa gitu kan. Karena kemarin di sini ketika hujan tambah lagi kaliumnya, tambah lagi Mg-nya gitu kan, tambah lagi gitu masuk lagi. Hmm, Dan sepakat kan sama Nanang juga kemarin kan, ya. sama Nanang Lampung Mm-mm. tambah lagi kan. Dan terbukti gitu masih meningkat. Nah, dan Nah yang ini nih banyak banget ini kena FYP nih. Ini kemarin FYP itu hampir jutaan lebih. berapa pohon? Ini Ini berapa pohon?
90. Pokoknya di atas 70 ini. Lu bayangin aja satu dahan bisa 4 atau 5 ini. Ini bekasnya nih. Kasih fotonya ini 90. Gua upload tuh. Nanti kirimlah ke aing Apanya? pohon fotonya. Udah kan gua akuin kan gua upload. Oh iya tuh. Ah, tuh. Tuh. Ini kan 90. pohon ini. 90 ya. Satu pohon Hitung aja dulu. Sama yang bawah banyak banget. 90 kali 2,5 lagi. 200 ya. 90 tolong 18 dihitungkan. jutaan. Satu pohon ini sekitar 18 juta buah. Kali. Nah, cuma dulu kan dari penjual bibit salah satu senior lah. Dari 38 pohon ini ada 4 pohon montong gondrong. Itu. An. Montong gondrong. Emang bibit dia agak Nah, mirip, nah. agak mirip ini daunnya. Gagal. Montongnya gua kemarin gagal, gua asli gagal. Iya, agak susah itu. Gua lagi Nah, ini montong gondrong, teman-teman. dari penjual bibit senior dia. Roll action ini kalau bibit dari Jawa Tengah harus hati-hati dengan pohon ini. Ya. Ini banyak sekali beredar. Ya, ciri khas seperti ini. Daunnya hijau. Awal mula mirip bawor, Om. Iya, tapi lama-lama besar. Ya. Terus hijaunya ini tuh panjang seperti ini. Habis itu nih, tuh ini nih montong hijau. Wah, susah. Susahnya apa? Mengkal mulu. Susah. Ini gal semua. Buah-buah air bagus. Air bagus. Kemarin telat Maksudnya masuk enak. kayak mengkeng. Tapi kulit udah tipis. Ya, pasti ada aja yang Itu nyalip-nyalip. kan kalau misalkan lu ini kan gua pakainya banyak banget nih. Gamping Satu pohon sebelum apapun pasti gua pakai sekitar 4 sampai 5 kilo. Penggunaan gamping itu untuk apa aja kalau dulu? Meningkatkan pH, Dengan pH? memperbaiki pH POC sama asam amino. Oh gitu. Ya, jadi kan ketika kita cek VOC dan asam amino itu rata-rata pH di angka 3 sama 4. Oke, berarti Oh. caranya untuk Dinaikin ke misalkan naik satu strip itu kita cukup tambahin 5 sampai 1 kilo per 20 liter VOC. tambahin aja. Tambahin aja, aduk. Oh, jadi perlu teman-teman ini garis bawahi. Jadi sebelum pemberian POC terus asam amino, cek dulu pH-nya. Ya, logikanya kan mana bisa mungkin dia bisa makan gitu kan ketika Kalau- asam kan? Asam. Iya kan? Jadi naikin pH dulu dengan ini. Yes. Baru di Cepat naik satu strip cepat. Ke tanah pun untuk diameter segini kalau naikin satu strip sebetulnya cukup 1 kilo. Cuma karena ini recovery kemarin terus tajuknya juga udah besar, gua pakai 4 kilo karena kemarin kan musim hujan nggak berhenti tuh. Itu. Berarti lu penggunaan ini kapur ini kaptan ini itu kapan aja? Setelah Ketika pH drop. ketika di pH drop Ya, mohon maaf yang ada yang bilang kan katanya setahun sekali itu kalau menurut saya telat. dibantah. Karena kan namanya pH kan kadang-kadang drop gitu kan. Yes. Terus ada minta lagi kan ya kita kasih lagi gitu. Oh. Nanti teman-teman harus pelajarin 6,5 sampai 7. 6,5 sampai 7. Yang sampai pH kurang. itu memang harus bagus 6,5 sampai 7 begitu drop kasih ini dia. Ini hasilnya kan. Tulisannya. Ini kelihatan. Lihat flashing. Ini sekarang kita sudah mulai flashing. Berarti ini setelah berapa bulan setelah panen terakhir, Ji? Sebulan ya. Sebulan. Sebulan. Terus cepat. Lu recovery itu nunggu semua jatuh Enggak, apa 10% masih gantung. 10% lagi terus Ya, potong? sikat. Ya, Oke. sikat Yang aja. penting petik tua sikat matang bisa masih Gua dijual. kan panen raya ini apa waktu Batu di munggahan. unggahan sebelum puasa. Ya kan? Oke. Sekarang kan baru 20 hari puasa Ya. kan. Ini udah dapat flashing 1 kali kan. Oke. Berarti recovery-nya begitu potong, misalnya hari ini potong, masukin apa? Langsung post. Enggak, ketika masih gantung nih. Kalau gua kan karena ini sering keinjak kan busut, Ya. gua gemulin dulu tuh kan pakai garpu kan. Ya, gemulin. Tak keliling kan, gua gemulin. Gua cek dulu pH tanahnya. Kalau pH tanahnya drop, gua pasti kasih dulu kan tuh kapur gamping semua kan. Sampai pH di 6,5 sampai 7. Nah, setelah itu gua masukin kompos. Dan tidak murni organik. Travel kita sana lagi nanti. Rata-rata satu dahan ini 4 sih 4. Ini satu dan ini 4. 4. Saya 4. Satu dan ini muat 4. Maksimal berapa sih kalau sini? Ya belajar dari yang Toto sih 4. 4 aja. Ya kalau bisa 4 dengan jarak yang lenggang. Yang Toto tuh bro, kalau yang dekat batang sini katanya buang aja. Nah,
pertahankan yang kira-kira segini nih. Oh, dari sini. Ya segini. Oh, dari Nah, sini. kurang lebih dia sekitar 70 atau 1 meter dari sini justru bener. 1 meter dari sini baru benar. Yang lebih besar tuh di sini. Oh, yang lebih, kalau di sini malah Kalau ada pilihan gitu, pilih yang di sini aja dengan jarak yang spasinya yang pas gitu, 1, 2, 3, 4 kalau bisa gitu. Kalau pohon 4 tahun tuh. Benar. Sekarang kita bicara bagaimana menginduksi biar tanaman berbuah. Ini MDPL berapa? 400-an. 400-an. Emang sangat, ya 400 sangat oke lah jam 12 Mas. Karena musangking ini rewel kalau ini kecil rendah. Kalau 400-an sangat. Jadi kalau lu mulai membuahkan itu 3 bulan sebelumnya apa Mas? PSP 2 kilo. TSP 2 kilo. Yang NPK biasalah 1 bulan sekali kan, yang tinggi PA makanya kan. Ya. Cari NPK yang tinggi PNK 2 kilo juga. Oh, ya 2 kilo 2 kilo. sebulan sekali. Semua masuk. Kalau yang P itu 3 bulan sekali kan. Yang P TSP kayak gitu 3 ya. bulan sekali. Ya TSP seberapa? Hah? Berapa 3 PSP bulan? 2 kilo. 2 kilo. 3 bulan. 2 sampai 4 kilo lah tergantung gede pohonnya kan. Seketemunya aja gitu. Oh, ketemuannya di Ya, itu. seketemunya aja gitu kan, seketemunya. Nanti tutup dedaunan atau tanah tipis gitu. Berapa sentil? Enggak lah, di... yang penting asal ketutup kayak misalkan NPK-nya di sini Oke. untuk daun begini aja udah cukup. Oh gitu, nggak harus dalam nggak? Iya, enggak, jangan sampai kan asal tebar kan dia kan nguap kan. Oh. Habis Dengan catatan pH udah 6,5 sampai 7, masuk tadi TSP 2 kilo ditambah nitrabornya 10 sampai 20%, kalsium boron, Yes. sama asam humatnya 10%. Sampai 10%. Ya, asam humatnya. Itu sampai nanti kan menunggu kemarau. Itu tabungan kan? Ya, tabungan. Tabungannya nanti muncul kemarau diharapkan sudah mulai muncul. Ya, biasanya tanpa MKP pun udah mulai. Ini yang tadi kan udah nah ini nih lihat. Ya kan? Nah, ini Mulai lagi. Iya, mulai, Ya kan? mulai lagi. udah mulai lagi dia. Bunga ini. Tanpa MKP kan belum. Itu menurut lu MKP. kenapa bisa micunya lebih cepat? Karena tabungan apa? Kayak tabungan P. P. Nah, kan Berarti- sisa-sisa K-nya kemarin kan masih banyak pematangan kan. Oke, berarti tabungan P-nya itu yang bikin micu berbuah. Habis itu kalau misalkan kalau belum buah pakai itu MKP. MKP, MKP bisa 1 sampai 2 kilo masuk ke bawah, terus foliar seminggu sekali. foliar seminggu. Ya, MKP sama asam amino. Berarti itu barengan pas 3 bulan itu apa nunggu ada Tunggu kemarau dulu 3 minggu lah minimal. nunggu kemarau 3 minggu mulai Ah. MKP. Kalau belum muncul. Oh, begitu muncul ini tidak ada perlakuan. Ini kayak ini muncul nih. Sambil diamati aja gitu kan, karena kalau misalkan ini sampai kurang air, dia itu gosong, ya kan? Oke, ya Gosong betul. kan ini kan digini kan Iya, copot kosong. kan, ya kan? Hitam, menghitam Nah, pertahankan ini harus tetap hijau gitu. dengan air. Air 1000 liter itu 1000 liter sekali kita nyiram. nyiram. Itu mesti, makanya kalau misalkan hanya ngandelin sprinkle kan lama. Bayangkan 1000 liter berapa jam? Ya, 8 jam mungkin ya. 8 apa 12? yes. Sekitar segitu kan, ketika 1 menit 3 liter aja. Ya, Berarti kan dapat 1000 liter berapa tuh? 1000 bagi. berarti lu kocor narik Ya, mendingan tarik selang. tarik selang, Benar-benar yang dipastikan dia dapat 1000 gitu. Bener-bener pas. taruh. Setelah dipastikan si ketamnya itu sebesar biji lada. Oke. Karena kalau ketamnya belum sebesar biji lada kan masih berpotensi jadi pucuk kan. Oke, sampai biji lada. Ya. Sampai dipastikan bahwa itu bunga bukan lagi tunas. Oke, bisa tahu, bisa kan? Ah. Bisa kali trubus kan, bisa juga kan. Oke. Itu baru nanti kalau misalkan seminggu sekali mau dikasih lagi NPK boleh silahkan. Dan yang masih Buat tinggi. memperkuat ini cuma Ah. kalau bisa kalium yang agak tinggi itu diberikan bukan ketika atau pengisian buah segede gini kan. Yes. Di beberapa SOP kan Ya, lakukan segini. pengisian segini gitu Ya. kan. Pengalaman gua di kebun ini sama di sana itu adalah yang memasukkan K lebih tinggi lebih awal, Mm-mm. dia itu ke tangkai bunganya lebih kokoh, hijau, besar. Oke. Mungkin ya salah satu faktor kemarin kerontokannya agak kurang itu selain efek dari kalsium boronnya. Mm-mm. Merek dagang nggak apa-apa disebut ini. Ya apa-apa. Yang Astonis gitu kan. Hmm. Yang 4 mili per liter ya itu kayaknya K ke bawahnya cukup. Oke. Karena kelihatan kok, gua kan belajar dari yang Toto juga, bunga yang mana yang dia akan rontok. Tangkainya itu kelihatan dia peot. Kalau yang merontok tuh kayak gepeng. Oke. Peot kelihatan, Oh, kasat peot, mata pun kasat kelihatan mata. ya. Kata yang Toto gimana sih Om? Nih, ini katanya. Oh iya. Pentil pun dia udah bisa membedakan gitu. Pentil mana yang mau rontok. Mendingan dirontokin gitu. Sama yang kebanyakan berhasil itu kayak bawor kemarin ya, bener-bener enak tuh.
1, 2, 3, 4 itu adalah ketika bunganya yang diseleksi dari awal. Oke. Jadi sebelum mekar itu bunga udah satu dompol, satu dompol, satu dompol. 90 untuk mempertahankan Nah, biar tidak rontok. Astonis geber. Setelah hujan, foliar. Semua ya. Daun ini sama bawah. Kalau gua kan dapat ilmu ini dari Haji Aan ya, yang 4 mili per liter itu karena gua pernah bulan November 2024 kemarin itu kan sempat rontok juga kan. Nah, ketika Astonisnya cuma 2 mili. Pas gua naikin ke 4 mili per liter dan disemprotnya itu semua, daun, batang ke sini ke bawah juga agak kena gitu. Baru aman. Satu pohon ini bisa habis 5 sampai 8 liter. Sampai apa? Lu berhenti untuk ngasih Astonis sampai sebesar apa? Sampai gua yakin segini gini lah. Sudah. Atau setelah kelar celuk di Berlin. Suruh Berlin. Ya. Ada perlakuan celuk di Berlin. Berarti pokoknya pakai Astonis biar jaga, terus air. Jadi kalau nyiram berapa liter? 1000 1000 hari liter. sekali. Bisa dicek dari kedalaman juga kan 20 Ya, cm. 20 cm mesti lembab. 20 cm dikorek 20 Tergantung cm. porositas tanahnya. Bisa jadi lebih kan di Bisa tempat lebih, lu kan. 20 cm. Kalau di sini 20 cm bapaknya untuk mengetahui bahwasanya sudah pas atau belum. Gua lakukan ini 3 kali berturut-turut, 3 hari sekali. Di Berlin. Ya. Oke. Ini berapa gitu? Nah, berarti GA3 itu dilakukan sebola itu ya, bola Ya. takro ya, Ya, bola kasti. bola kasih ya, satu itu. Semasuknya ke. Berarti lu udah seleksi ya, Ji? Ini kok satu-satu, Ji? Udah seleksi. Berarti lu di sini satu-satu. Iya. Nggak pernah di double yang double 3 4 Enggak, gua enggak mau. Rata-rata itu kan kata si Mehong ya gitu kan. Masuk sih logikanya. Ketika nutrisi 100% kan kebagi 2. Iya betul. Mendingan Jadi yang 50. satu-satu aja. Jadi satu-satu. Ya, bener, satu-satu. Enggak ada yang rata-rata. Kita mau nyeleksikan takut, Ji. Takutnya malah itu jatuh. Kan udah yakin sekarang K-nya cukup, kalsium boronnya cukup, udah nggak problem. Kemarin kan udah kebukti. Punya gua kan pas mekar itu dua bulan nggak berhenti hujan. Oke, yang penting Pastikan pH tanah bagus. pH tanah harus bagus. 6,5 sampai 7. Harus cek per. Ketika setelah hujan. Setelah hujan banyak cek selalu. Ya, selalu. Begitu masuk kurang itu langsung lempar Ya, ini. K masuk lagi lebih awal pokoknya. Sebelum mekar itu K harus lebih awal, Kak. Kaknya lu ngambil dari. Ah, subur kali. Oke. Udah. Terus Apa? Ini foliar? foliar satu lagi apa? Apa? Masih. pH K? K. Terus udah. Itu aja. Heeh. Itu sudah masuk. Asal jangan barengan aja gitu kan, karena kan sejauh ini gua kan selalu terngiang-ngiang itu bahwa CA itu mengikat kalium kan. Ya. Ketika ini, tapi kan mungkin ya logika gua gitu kan yang agak sedikit absurd gitu kan, ketika kalsium ke bawah, kalium foliar ke atas kan bisa kan, dia kan bisa. akan bertabrakan Ya, karena di atas banyak. Ya, karena- Kak berapa tadi? Kasihin. Ini segini tuh tergantung ya, tadi lihat aja ini Bang Om, batang ininya. Kalau lu udah yakin udah cukup, pengamatan aja. Kalau ini cukup sih nggak akan rontok gitu kan, cukup aja sekilo apa ini gitu kan. Bisa jadi 2 kilo juga lebih kan, tuning aja sendiri. Otomatis memasukkan K dan S lebih, KSMG lebih awal karena ini kan mau panen nih 14 butir. Ya. Nah, ini buah susulannya gitu kan bertahan sekitar 70-an lah, 70 butiran ada ini. Lihat, ini dia lebih segar dibanding yang lain gitu loh. Ketika K-nya K-nya masuk sebelum mekar ini gitu loh. Kan gua udah masukin K tinggi kan buat ini kan. Yeah. Sementara masih ada yang bunga kan, masih ada yang ini kan. Ini kemarin sukses yang ini. Ini kalau nggak dibuang masih ada 150-an. Ini 150. Enggak yang di sana. Yang ada yang sampai 150. Karena kan di sana kan udah 4 tahun setengah lebih kan. Jangan lupa. Lalu fungsi itu apa? GA3 buat lu apa? Cuma mengecilkan buah atau cuma Nah, kan ada kempet ke biji kan, Yeah. sama juga kayaknya ada ngebesarin buah juga kan ya. Lumayan jadi bantu. tapi lu manual pollination atau Yang manual gua coba yang bawah. Yang 1 2 3 4 5 dahan ini gua manual. yang di atas kalau Biarin terlalu aja, tinggi tapi sama aja sih. tidak terlalu signifikan. Ya, yang signifikan itu ketika lu memang pilih dari awal bunganya, kayak dompolan yang sedikit gua buang. Oke. Dompolan sedikit, dompolan yang ke atas, dompolan yang enggak Oke, miring-miring. vertikal di sini kan, ada miring gitu kan.
Terus bunga yang misalkan agak berdempetan begini kan satu, ini berdempet gini buang satu gitu kan. Oke. Jadi dia memang cepat ngegedeinnya gitu. Oke. Yang diseleksi dari awal bunganya gitu. Usia hampir ini ya, 60-an, 60-an ya. 60. Usia 60 hari sudah sebesar 1 kilo lah bobot 1 kilo. Berarti lu udah masuk pengisian buah. Udah lah kak udah masuk kak asam amino. Itu lu berapa fasenya per setelah 2 minggu sekali kalau asam amino kemarin. Asam amino. Yang racikan dari ke berapa ke hari ke 50-an atau 40? mulai dari 50-an bisa masuk. 50. Kalau lu 50 masuk amino. Iya. Asam amino, Sama itu yang polisulfat ya. Tadi nggak kebahas. polisulfat ya. Polisulfat juga pakai. Karena kan sulfur tinggi nggak didapatkan dari produk yang lain kan. Cuma Yes. polisulfat itu kalah di kaliumnya kan dia. Yes. Nah ini yang tadi. Ini bisa. Itu banyak. Berarti kuncian lu di polisulfat juga. Ya polisulfat itu yang gua rasakan di sini yang pertama agak mundur ya 10 hari. Jatuhnya dari Jatuhnya, misalkan gitu. 100 hari jadi Ah. bisa 110. Ke buah agak kering walaupun bobot banyak yang ringan. Kan banyak yang koplok kan. Iya koplok karena kadar airnya jadi kayaknya dari karena efek dari sulfur ya. Efek dari sulfur tinggi kayaknya. Terus ke bau juga kan. Gua kan selalu terngiang-ngiang kalimat elu yang katanya Jawa Barat gimana caranya gitu memperbaharui minimal Yes. aroma gitu. aroma karena musangking itu ya identik dengan aroma musangkingnya yang menyengat mewah gitu dan teksturnya yang bagus. Oh iya sama satu lagi gua potong di ketinggian 6 meter ya. Oke. Ilmu ini gua dapat dari yang Toto juga. Ketika tinggi 7 meter, potong semeter, itu sisain 6 meter. 6 meter aja. Ya 6 meter aja. Tapi nanti kalau muncul tunas baru nggak masalah. Nggak masalah itu kan agak miring begitu kan. Nggak masalah. Cuma yang gua rasakan setelah dipotong ke sini juga ngebantu kan. Ngebantu makin keras gitu si cabang. Oh gitu. 6 Iya. meter. Oh, berarti setiap 6 meter potong. Ya. Nah satu ini kalau ketemu pitopora agak dia kan becek tuh kelihatan kan. Mm-mm. Jadi di kebun gua itu rata-rata yang pohonnya vigor itu yang posisi akar bandirnya itu kelihatan. Oh, oke, tidak tertutup. Ya jadi ketika dia terkena penyakit pun ketika kelihatan ya tinggal korek dikit kasih CU ya Mm-mm. atau merek dagang ordok sembuh sih. Hmm. Beda dengan yang akarnya ke kubur kan susah kan melihat. Iya, tapi kan ada. Kalau Malaysia tuh mereka ngubur pelan-pelan. Oh yang berbeda ya. Tapi Lebih nyaman kalau pohonnya lebih nyaman kelihatan. ya lebih nyaman di sini yang rata-rata pohonnya itu yang akar bandir itu kelihatan. Itu kebun kita nggak ada parit. Sebenarnya ini kan sama sebenarnya kan. Ya kontur sama. Kenapa lu masih bikin parit? Gua lihat kan yang dari Sipulim kan, Hmm. Sipulim Cici ya, Hmm. dapat tetep parit gitu kan. Terus kerasa kan yang di pola busut itu memang dia boros air, cuma pH lebih anteng. pH lebih anteng sama musangking kan kalau kekubur dikit aja banyak yang stres, kekubur tanah misalkan atau pH-nya drop. Musangking itu kalau pH-nya sampai 4 susah diperbaharui. Sakitnya cepet. Iya, sakitnya cepet. Awal mula yang gua rasain dari pH drop sama kurang nutrisi sama kurang Sebelum APT-nya. dibikin. Kalau lu masihin gimana ini kan? Bikin Paritnya. parit. Lihat aja ketika hujan pakai jas hujan gitu kan keliling kebun, ini airnya mau kemana gitu kan. Paritnya Oke. bikin enaknya dia aja, jangan dipaksain. Oh, jadi Gua paksain. Iya, ini kan gua kan airnya kan ke sini tuh. Belokin lagi ke sini gitu kan. Kalau mau dipaksain kan sebetulnya ke sana kan. Ya, Tapi kan kan lihat arus ya, alir ya, aja. lihat arusnya airnya kan. Di pembuangannya lari kemana? Hmm. Berapa minimal berapa senti? Dia 70-an ya kalau 10 senti. Ini faktor penting penentu buah bagus atau tidak. Jadi semua itu pupuk, air, pohon, kondisi pohon itu sangat menentukan dan tentu irigasi. Wajib. Gue tetap pengas ya kayak bakar-bakar sampah lah, tapi sengaja banget setiap berapa. Gue lihat ya dari itu jarak nggak nyampe 300 meter ya.
sudah ada ini Gua selalu kadang-kadang ditambahin lagi belerang. belerang. Sulfur yang batu itu loh. Oke. Masukin. Yang pertama kan buat angka HPT, tapi kan supaya CO2-nya juga kan. Makanya kan pohon-pohon pinggir jalan kan rata-rata lebih besar. Kan pematangan wajib. Itu pematangan buah. Ya apalagi kan kemarin tuh matahari nggak ada tuh. Bantu aja. Oh, dibantu dengan ini. Sebenarnya ribet ya berkebun durian. Ada aja, Bos. Daripada gagal panen kan? Gimana panen ribet. Gus, dicatat, Gus. Ini sudah cukup komplit, jadi kalau kurang komplit kita rencana mau bikin mungkin bukan seminar, apa discussion. Permasalahannya apa yang sudah lakukan dan berbagai hasilnya. Kita akan dari berbagai daerah, dari Sumatera, Pulau Jawa. Doakan nanti dapat sponsor dari Pulau Sulawesi dan Pulau Kalimantan. You Travel. Kita tunggu evaluasi panen 2004-2005 hanya di Durian Travel.